Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, meskipun di masa pandemi ini kita harus belajar di rumah, itu tidak boleh mengurangi semangat kita untuk selalu aktif dan rajin untuk mencari ilmu. Jangan lupa berdoa agar pandemi ini segera selesai sehingga kita dapat berkumpul kembali di kelas dan belajar bersama lagi. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai rotasi. Apakah kalian ingat kita belajar apa kemarin? Kita belajar mengenai translasi. Apa itu translasi? Translasi merupakan perpindahan titik dari titik satu ke titik yang lain dengan jarak dan arah yang sama. Sekarang, coba kita perhatikan berikut ini. Kalian tahu jam dinding? Tahu juga bagaimana pergerakan jamnya? Ya, pergerakan jam dinding itu selalu berputar dari titik satu ke titik yang lain. Kalian juga tahu, apakah kincir angin itu bergerak? Ya, tentunya bergerak. Bagaimana pergerakan kincir angin? Kincir angin selalu bergerak memutar. Memutar dari titik satu ke titik yang lain dengan bersamaan. Ya, pernahkah kalian pergi ke pasar malam? Tentunya kalian melihat biang lala. Biang lala bergerak secara memutar dan bertumpu pada porosnya, yaitu yang berada di titik tengah dari lingkaran tersebut. Jadi, dari ketiga contoh tadi, apa yang dapat kalian peroleh? Ya, itu disebut rotasi. Jadi, apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Beberapa benda dapat berotasi dengan pusat rotasi berada di dalam benda itu sendiri. Salah satunya adalah planet bumi. Planet bumi berputar atau berotasi pada porosnya. Pada pembelajaran terdahulu, kamu sudah mempelajari bahwa beberapa benda memiliki simetri putar. Jika suatu bangun atau gambar dapat dirotasikan kurang dari 360 derajat terhadap titik pusat rotasi, sedemikian sehingga bayangan dan gambar awalnya sama, maka bangun atau gambar tersebut memiliki simetri putar. Berikut ini ada kutub utara dan ini ada kutub selatan. Di sini, bumi selalu berputar pada porosnya, yaitu mengeliling pada kutub utara dan kutub selatan. Ya, coba perhatikan segi 6 berikut. Marilah kita mencoba untuk memutar segi 6 tersebut. Yang pertama, posisi angka 1 dipindah ke posisi angka 2, angka 2 ke angka 3, dan seterusnya. Perputaran selanjutnya yaitu posisi angka 1 menempati angka 3, angka 2 menempati angka 4, dan selanjutnya. Posisi lain yaitu angka 1 menempati angka 4, angka 2 menempati angka 5, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu posisi angka 1 menempati angka 5, angka 2 menempati angka 6, dan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu posisi angka 1 menempati angka 6, angka 2 menempati angka 1, dan seterusnya. Jadi, masing-masing titik dapat menempati titik-titik yang lain. Nah, karena segi 6 setelah diputar kurang dari 360 derajat, termasuk 0 derajat, bentuknya sama seperti semula ini, maka segi 6 memiliki simetri putar tingkat 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika suatu bangun setelah diputar satu putaran pada pusatnya dan bentuknya sama seperti gambar awal setelah N putaran, maka bangun tersebut memiliki simetri putar tingkat N untuk N lebih dari 1. Coba sebutkan sedikitnya 5 bangun yang memiliki simetri putar dan sebutkan bangun tersebut memiliki simetri putar tingkatan berapa. Nah, contohnya yang pertama yaitu segitiga. Segitiga memiliki simetri putar dengan tingkat putaran 3 kali. Yang kedua, contoh yang kedua itu segi 4 atau persegi. Persegi itu memiliki tingkat putaran 4 kali. Segi 5 memiliki tingkat putaran 5 kali.
trapesium memiliki tingkat putaran 4 kali, belah ketupat 4 kali, layang-layang 4 kali. Coba kalian sebutkan lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, sekarang coba kamu amati puzzle di samping ini. Tariklah garis lurus dari titik P ke arah pusat puzzle tersebut. Lalu rotasikan atau putar puzzle tersebut 270 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik P. Nah, ini ada titik P. Kita harus menarik garis lurus dari titik P ke arah pusat puzzle tersebut. Jadi, posisi manakah jika puzzle diputar searah jarum jam dengan sudut 270 derajat? Nah, jawabannya adalah posisi yang C. Nah, kita coba pertanyaan-pertanyaan berikut dengan puzzle sama seperti tadi. Yang pertama, puzzle dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi titik P. Maka jawabannya yang benar adalah C. Di mana titik P sebagai titik pusat dan dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, puzzle dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi titik P. Jawabannya adalah yang B. Sekarang yang terakhir, apakah pilihan D merupakan hasil rotasi dari puzzle awal? Coba perhatikan pilihan D tersebut. Apakah hasil rotasi dari puzzle ini, puzzle P ini? Jawabannya tentu bukan. Karena itu merupakan refleksi bangun awal terhadap sumbu Y. Refleksi, apakah masih ingat refleksi? Refleksi merupakan pencerminan dengan sumbu Y. Nah, rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memuat setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, ini merupakan sudut rotasi, yaitu sudut yang dibentuk dari dua garis yang berada di samping pusat rotasi ini. Pusat rotasi ini merupakan titik sumbu atau titik awal untuk memutar benda. Gambar di bawah ini menunjukkan rotasi bangun ABCD terhadap pusat rotasi R. Besar sudut ARA aksen, BRB aksen, CRC aksen, dan DRB aksen sama. Sebaran titik P pada bangun ABCD memiliki bayangan P aksen di A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, sedemikian hingga besar sudut P RP aksen konstan. Sudut ini disebut sudut rotasi. Coba kita pahami terlebih dahulu. Ini ada trapesium A, B, C, D. Nah, besar sudut A, R, A aksen, B, R, B aksen, C, R, C aksen, dan D, R, D aksen itu sama. Sehingga sudut P, RP aksen itu konstan. Nah, itu yang disebut dengan sudut rotasi. Manakah yang disebut pusat rotasi atau titik pusat? Yaitu titik pusatnya itu ada di R. Arah perputaran dibagi menjadi dua, yaitu arah positif yang berlawanan dengan arah jarum jam dan arah negatif yang searah dengan jarum jam. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Jadi, mau diputar sebanyak apapun, ukuran dari bangun sebelumnya sebelum diputar itu tetap sama dengan ukuran bangun setelah diputar atau tidak mengalami perubahan ukuran. Hanya mengalami perubahan posisi titik. Tahu segitiga PQR memiliki koordinat di P 2,3, Q 6,3, dan R 5,5. Gambarlah segitiga PQR dan bayangannya yaitu segitiga P aksen, Q aksen, R aksen pada rotasi 60 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam terhadap titik asal O 0,0. Buatlah koordinat kartesiusnya. Nah, ini sudah dibuat. Coba perhatikan gambarnya. Itu ada segitiga PQR dengan titik asal O 0,0 akan dirotasikan sebanyak 60 derajat sehingga akan membentuk segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Berikut ini segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen yang sudah dibuat. Baik, pembelajarannya sudah selesai.
yaitu ada tugas, buatlah rangkuman mengenai pembelajaran yang telah dilakukan, lengkapi dengan sumber-sumber lain yang relevan untuk menambah pengetahuan kalian mengenai materi rotasi. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan tetap semangat belajar di rumah meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas mengenai materi rotasi. Jangan lupa belajar di rumah terlebih dahulu agar besok sudah ada gambaran mengenai materi lanjutan tersebut. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan semangat belajar di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.